Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji kita ucapkan kepada Allah. Allah hidupkan kita di antara banyak yang telah wafat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita memuji Allah. Allah berikan kepada kita hidup. Hidup yang Allah berikan kita gunakan untuk taat di antara banyak yang hidup tapi bermaksiat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah kita ucapkan. Allah berikan kita sehat di antara banyak yang sakit. Dan sehat yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk taat di antara banyak yang juga sehat tapi sibuk bermaksiat. Semoga kita semua yang hadir hari ini istiqamah hingga saat kematian tiba. Allah berikan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Di antara nama Allah daripada Asmaul Husna adalah Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Dalam kitab Al-Maqsud Al-Ashhar Besar Al-Ma'ani Asmaul Husna, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan 4 makna Ar-Razzaq. Yang pertama, Ar-Razzaq, bahwa Allah yang menciptakan rezeki. Air, yang menciptakan air, bukan pabrik aqua, bukan pabrik mineral, bukan mesin sanyo, bukan. Yang menciptakan air adalah Allah. Makanan yang kita makan, yang menciptakan makanan itu bukan koki, bukan petani, tapi Allah yang menumbuhkan padi, sayuran, ikan-ikan di laut sebagai lauknya. Allah yang menciptakan itu semua. Pakaian yang kita pakai, yang menciptakan pakaian kita bukan tukang jahit, bukan. Yang menciptakan pakaian kita adalah Allah. Allah ciptakan pepohonan yang menghasilkan buah kapas. Dengan buah kapas itu dijadikan benang. Dan para penjahit Allah berikan ilmu. Motor, mobil yang kita kendarai, yang menciptakannya bukan orang Jepang, bukan orang Jerman, apalagi SMK, bukan. Yang tak jadi-jadi. Yang menciptakan mobil, motor adalah Allah. Allah yang menciptakan bahan-bahan untuk membuat mobil dan motor. Seperti besi diambil dari bumi Allah. Seperti minyak BBM-nya juga diambil dari bumi Allah. Itu yang pertama, Ar-Razzaq. Allah yang menciptakan rezeki. Yang kedua, Allah yang membagikan rezeki. Yang memberi rezeki kepada anak-anak kita, bukan ayahnya, bukan ibunya. Bapak ibu punya anak, pasti insya Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada anak-anak bapak ibu? Apakah ayahnya? Apakah ibunya? No. Yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita adalah Allah. Ada sebuah perusahaan, ada pemilik perusahaan, ada karyawan di perusahaan, ratusan karyawan bekerja di perusahaan itu. Siapakah yang memberikan rezeki kepada ratusan karyawan itu? Apakah ownernya? Apakah bosnya? Apakah atasannya? Bukan. Tapi Allah. Hadirin Allah cintai. Yang ketiga, Allah Ar-Razzaq. Allah lah yang
menciptakan orang-orang atau makhluk-makhluk yang menerima rezeki. Manusia, hewan, tumbuhan, jin, semua itu ciptaan Allah yang dijamin rezekinya. Adapun yang keempat adalah Allah yang menciptakan sebab-sebab datangnya rezeki. Ada rezeki kita datang melalui jalur perdagangan, karena memang Allah yang membolak-balikkan hati seseorang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Kalau kita pantau orang yang hobi berdagang, memang di dalam hatinya dagang aja. Dia tidak akan selera, ingin jadi guru, tidak selera. Dia ingin jadi polisi, tidak selera. Ingin jadi PNS, tidak selera. Siapa yang membuat dia selera jadi guru? Allah. Ada pula orang itu yang pengen PNS saja, pengen jadi PNS saja. Tidak berbakat jadi pedagang, tidak berbakat yang lain. Jadi PNS, ingin jadi mengejar PNS saja. Sehingga banyak orang yang jalan rezekinya dari PNS. Karena memang Allah gerakkan hatinya. Allah mudahkan jalannya. Ada orang dapat rezeki di Amerika. Allah akan ciptakan sebab bagaimanapun caranya dia akan berangkat ke Amerika. Mungkin dia diangkat jadi duta besar di Amerika kah, dan lain sebagainya. Hadirin cintai, rezeki itu sendiri dari akar kata razaqa, rizqan, pemberian Allah. Pemberian Allah itu ada dua. Yang pertama, ada pemberian Allah itu berbentuk jasmaniah, dapat dilihat, dapat disentuh, ada bentuknya. Ada pemberian Allah itu berupa ruhiyah, tak dapat dilihat, tak dapat disentuh, tapi dapat dirasa. Seperti pemberian Allah berupa ketenangan jiwa, kebahagiaan, hati yang khusyuk, hati yang sabar, hati yang ridha. Itu juga pemberian Allah. Bahagia, mudah hidupnya, anak-anaknya soleh, itu juga pemberian Allah. Maka jika melihat pengertian secara bahasa, rizqan, pemberian Allah, ternyata luas rezeki Allah itu, hadirin yang Allah cintai. Jika kita melihat di dalam Al-Quran, maka rezeki itu dibagi menjadi tiga. Rezeki yang Allah berikan kepada kita ada tiga. Pertama, ada rezeki yang dijamin. Rezeki yang dijamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Hud ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Jika kita merujuk tafsir Ibnu Katsir tentang jaminan rezeki, maka mereka akan menjabarkan jaminan rezeki artinya cukupnya rezeki. Allah mencukupkan rezeki. Meskipun ada yang dikasih sedikit, pasti itu cukup untuknya. Ada yang terlihat dikasih banyak, itu juga cukup untuknya. Allah mencukupkan rezeki kita. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Bahkan dalam ayat yang lain, surah Az-Zariyat 22, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit Allah telah tetapkan rezeki untuk mau dijanjikan akan diberikan. Ternyata Bapak Ibu, rezeki kita itu telah ditetapkan di langit. Kalau kita merujuk tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, jaminan rezeki di langit maknanya apa? Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, di kitab takdir Allah. Di antara takdir-takdir Allah adalah rezeki, ketetapan rezeki. Sebagaimana ditetapkan maut seseorang, kematian seseorang, begitu juga ditetapkan di Lauhil Mahfuz tentang rezeki seseorang. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun.
Oleh karena rezeki itu bagian daripada takdir Allah, ketetapan Allah, maka kita harus merujuk pada hadis Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir setiap hamba 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian hadirin yang Allah cintai, nanti rezeki yang di langit itu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, Allah turunkan ke bumi ini. Allah turunkan ke bumi. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Maka ternyata rezeki yang dijamin itu pasti akan diberikan. Bagaimanapun caranya, rezeki itu tidak akan bertambah dengan taat. Rezeki itu tak akan berkurang dengan maksiat. Maka kita menyaksikan orang beriman dapat rezeki, yang tak beriman ada rezekinya Bapak Ibu. Orang kafir ada rezekinya. Orang terkaya di Cina, orang Cina. Orang terkaya di Korea, orang Korea. 10 orang terkaya di Amerika, orang Amerika. 10 orang terkaya di Jerman, orang Jerman. Di Rusia, orang Rusia. Orang paling kaya di sana. Kalau di Indonesia, 10 orang terkaya di Indonesia siapa? Hong Pei Hong, Song Heng Long, Heng Ling Heng. Bapak itu cinta rahimakumullah. Kalau Rahil dikenal dengan negeri 1000 kubah, Rahul dikenal dengan negeri 1000 suluk, Pekanbaru dikenal dengan negeri 1000 ruko. Coba kita cek. Pemilik ruko dari Sudirman ujung sampai Sudirman ujungnya. Siapa pemilik hotel-hotel megah, bangunan-bangunan megah? Apakah? Ternyata kebanyakan pemilik aset-aset terpenting di kota ini, di negeri ini, adalah orang-orang tak bersunat. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah. Rezeki itu dibagikan, ditetapkan di langit, tak akan bertambah dengan taat, tak akan berkurang dengan maksiat. Maka kita lihat banyak orang sholat dikasih rezeki, orang tak sholat Bapak Ibu dikasih nggak rezeki? Dikasih. Tapi jangan putus asa, nanti ada rezeki yang ketiga rezeki. Tenang. Jangankan orang kafir, jangankan semua manusia dikasih rezeki. Babi ada rezekinya Bapak Ibu, babi, anjing. Saya contohkan 2 hewan itu. Kalau masalah rezeki, Allah jamin 2 makhluk itu. Apalagi kita manusia. Bahkan rezeki itu akan datang kepada kita. Bagaimanapun caranya, Allah akan menciptakan cara sebab agar rezeki itu datang kepada kita. Al-Imam Fathur Razi dalam kitab Al-Mafahum itu mengisahkan kisah Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika dia ragu tentang rezeki anak istrinya karena dia sibuk berdakwah. Saking sibuknya berdakwah, hadirin, Nabi Musa khawatir gimana makan anak istriku nanti. Allah pun menjawab keraguan Nabi Musa alaihissalam. Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukul sebuah batu yang besar. Nabi Musa pun memukul batu besar itu, pecah batu besar. Ternyata di dalam batu besar itu ada batu lagi, batu yang kedua. Allah perintahkan Nabi Musa kembali untuk memukul batu yang kedua. Nabi Musa memukul batu kedua itu dengan tongkatnya. Dipukul oleh Nabi Musa, pecah batu kedua. Ternyata di dalam batu kedua ada batu lagi, yang ketiga. Nabi Musa memecahkan batu ketiga itu kembali, pecah batu ketiga. Ternyata di dalam batu ketiga ada seekor ulat yang sedang makan. Di mana ulatnya Bapak Ibu? Batu besar, ada batu lagi di dalamnya. Di dalamnya ada batu lagi. Di dalam batu yang ketiga itulah ulat itu sedang makan. Siapa yang menghantarkan makanan ulat ke dalam batu yang sangat sempit Bapak Ibu? Allah. Bahkan ulat itu berkata, Subhana malayani wa yasma'u kalami. Maha suci Allah yang melihat aku, yang tak melupakan aku dalam batu yang sempit. Sehingga Nabi Musa berpikir, kalaulah ulat di dalam batu yang sangat sempit dijamin rezekinya, diantar Allah rezekinya, dicukupkan Allah rezekinya,
apatah lagi anak istriku yang tinggal di tengah keramaian. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, rezeki yang dijamin. Adapun yang kedua, rezeki yang diusahakan. Rezeki yang diusahakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Seseorang tidak memperoleh sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau dia tidak merubah nasibnya sendiri. Akan tetapi, ketika kita mengetahui bahwa ada rezeki yang diusahakan, kita harus mengetahui tentang rezeki yang pertama, ketetapan Allah, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Contoh, jatah hidup Ustadz Muhsin ditetapkan di langit, di Lauhil Mahfuz. Lahir tanggal 30 bulan 1 tahun 91. Misalkan Allah tetapkan umur Ustadz Muhsin, jatah pemberian Allah tentang nikmat umur Ustadz Muhsin akan mati tanggal 1 bulan 1 tahun 2099. Apakah jadwal kematian Ustadz Muhsin bisa diganggu-gugat, Bapak Ibu? Tak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika telah tiba ajal seseorang, maka tak bisa dimajukan walaupun sedetik, tak bisa diundur walaupun sedetik. Pasti di waktu yang telah Allah tetapkan, tanggal 1 bulan 1 2099 Ustaz akan mati. Apakah jika Ustadz Muhsin menjaga kesehatan, akan bertambah jatah umurnya? Menjaga pola makan, menjaga pola tidur, menjaga pola istirahat, menjaga pola hidup. Apakah gaya hidup sehat akan menambah umur yang ada di langit? Orang sehat mati, apalagi yang sakit. Yang muda-muda mati, apalagi yang tua-tua. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, usaha kita di mana? Makanya hadirin Allah cintai, tentang umur itu yang kita minta adalah berkah. Isi dari umur itu, isi dari usia itu. Maka usaha kita bukan untuk menambah umur, usaha kita bagaimana caranya agar ketika mati itu datang tahun 2099, di sini usaha kita. Husnul khotimah, su'ul khotimah. Bagaimana caranya agar husnul khotimah? Di sini usaha kita. Beramal soleh, melakukan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Allah larang. Insya Allah husnul khotimah. Bapak Ibu, kira-kira orang yang makan narkoba mati nggak? Mati. Kalau nggak makan narkoba mati juga nggak? Bedanya apa? Makan narkoba mati, nggak makan narkoba pun mati. Bedanya apa? Yang makan narkoba mati dalam keadaan melakukan yang Allah haramkan, mati fasik. Disitulah bedanya. Sedangkan kita meninggalkan yang Allah haramkan, insya Allah mati husnul khotimah. Ada orang jemping-jemping di jalan, jemping-jemping, ngebut-ngebut, balap liar, mati. Kira-kira kalau kita hati-hati di jalan, pelan-pelan, hati-hati, mati juga enggak kalau waktunya? Banyak orang udah hati-hati, sudah pakai helm, orang pula tak hati-hati. Begitupun rezeki, hadirin. Contoh rezeki Ustadz Muhsin sudah ditetapkan 2 miliar di langit. 2 miliar di langit. Apakah kalau Ustadz Muhsin berusaha dengan kerja keras, orang kerjanya 8 jam, Ustadz Muhsin kerjanya bukan 8 jam, tapi tak ada henti bekerja 20 jam sehari.
Orang cuma 8 jam. Apakah Allah akan memutuskan? Karena Ustadz Muksin bekerjanya 20 jam sehari, orang lain hanya 8 jam, maka ketetapan di langit aturannya 2 miliar ditambah menjadi 4 miliar. Tidak. Tak bisa diganggu-gugat yang telah Allah catat di langit. Kalau kita belum menghabiskan jatah yang telah ditetapkan di langit, kita tak akan mati. Kalau rezeki kita belum habis, kita tak akan mati. Itu akan sampai. Terus usaha kita di mana? Sama seperti tadi, mati itu. Begitulah rezeki. Misal, Allah turunkan rezeki 2 miliar ke bumi. Kulu mimma fil ardi halal thayyibah. Makanya Rasulullah tak pernah mengajarkan doa. Ya Allah, banyakkan rezekiku. Tak pernah. Tapi yang diajarkan Nabi adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah. Rezeki yang baik. Allah juga menuntun kita, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah rezeki yang diturunkan ke bumi untukmu dengan cara 2. Halal, baik. Rasulullah juga mengajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan rezeki. Jadi tentang rezeki Rasul mengatur 3. Pertama, halal, thayyib, berkah. Nah, contoh, Allah sudah tetapkan jambu biji akan jadi milik kita. Jambu biji. Kita jalan, tidak ada duit di kantong, lihat kanan ada jambu yang sudah matang. Allah sudah takdirkan di langit, jambu ini akan jadi milik kita. Kita lewat di sebuah depan rumah orang, ada jambu di depan rumahnya matang, kita selera. Gimana caranya? Di sini usaha kita. Gimana caranya agar jambu biji itu halal? Uang tak ada. Apakah kalau kita curi jambu itu bisa jadi milik kita? Kita curi, lihat kanan tak ada orang, lihat kiri tak ada orang, lihat belakang tak ada orang, lihat depan tak ada orang. Aman. Petik jambu, kenyang. Rezekinya. Tapi tidak halal, tidak baik, tidak berkah. Gimana usaha kita supaya halal? Supaya rezeki yang telah ditetapkan jambu biji itu masuk ke perut kita dengan cara halal, baik, berkah. Tok, 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 cara pertama. Pak, boleh aku minta jambu itu, Pak? Lapar betul perutku, Pak. Tidak ada duitku lagi, Pak. Tolonglah, Pak. Halal, minta. Tapi derajatnya rendah. Minta. Pak, lapar betul perutku, Pak. Aku tengok nih, depan rumah Bapak ini panjang-panjang rumputnya, Pak. Boleh aku bersihkan, Pak, taman-taman Bapak ini, Pak. Tapi nanti aku minta jambu satu, Pak. Boleh? Itu lebih mulia. Itulah usaha kita. Sedangkan jambu itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz akan masuk ke perut kita. Usaha kita di mana? Usaha kita di mana? Agar masuk jambu itu, agar kita pakai pakaian ini, agar kita miliki mobil yang kita kendarai itu dengan keadaan halal, baik, berkah. Disitulah usaha kita. Sedangkan rezeki-rezeki itu telah dicatat di langit akan jadi milik kita. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ada ikhtiar, tapi ikhtiar hadirin tidak mempengaruhi yang namanya yang ditetapkan di langit. Itu hanya merubah status ketika itu sampai pada kita. Halalkah? Baikkah? Berkahkah? Terakhir sebagai penutup, rezeki yang dijanjikan. Kalau caleg yang berjanji belum tentu tepat janji. Banyak caleg jadi daerah kita di Bapak Ibu. Ada yang datang, yang mana? Sebelum terpilih ramai yang datang. Banyak ya yang datang ya. Sekarang sibuk padahal belum dilantik ya. Bapak Ibu, rezeki yang dijanjikan. Tadi kan kita bahas di awal, rezeki itu rizqan, pemberian Allah. Jadi Allah janji, kalau kau amalkan ini hambaku, ku kasih ini nanti. Kalau kau buat ini hambaku, ku kasih ini. Itu rezeki yang dijanjikan Allah. Apa saja yang dijanjikan Allah?
Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, takwa itu jalankan yang Allah perintahkan, tinggalkan yang Allah larang, maka berkah akan datang dari langit dan dari bumi. Maka orang beriman itu, meskipun kadang-kadang terlihat sedikit rezekinya daripada orang kafir yang kaya raya, tapi orang kafir tak dapat rezeki bernama berkah. Bapak Ibu, orang beriman makan, orang kafir makan, babi makan. Bedanya apa? Orang beriman makan, orang kafir pun makan, babi pun. Bedanya apa? Beda. Makanya orang beriman berkah. Dia niat makannya agar kuat beribadah, maka makannya bernilai ibadah. Orang kafir, apakah makannya bernilai pahala? Tidak. Sama kayak babi mereka. Maaf. Bapak Ibu, orang beriman punya rumah, orang kafir punya rumah, babi pun punya rumah. Bedanya apa? Orang beriman punya rumah bagian daripada nafkah. Makan itu nafkah. Nafkah itu kewajiban seorang suami kepada anak istrinya. Mana lebih besar Bapak Ibu? Pahala nafkah atau pahala sedekah? Mana lebih besar, pahala nafkah atau pahala sedekah? Kalau sedekah pahalanya 700 kali lipat, seperti sebutir biji menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai menumbuhkan 700 biji. Itu pahala sedekah. Sedekah itu sunnah. Nafkah itu wajib. Mana lebih besar? Pahala ibadah wajib atau sunnah? Maka ketika suami memberikan rumah kepada anak istrinya, menyuapi makanan kepada anak istrinya, bernilai ibadah, bernilai pahala yang sangat besar, dapat manfaat dunia, dapat manfaat akhirat. Orang kafir punya rumah, banyak rumah mereka. Bernilaikah mereka di hadapan Allah di akhirat, menambah timbangan pahala mereka? Tidak dapat. Sedangkan orang beriman, baiti jannati, rumahku, surgaku. Itu bedanya. Bapak Ibu, itu adalah janji Allah kepada orang-orang beriman. Contoh lagi janji-janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal soleh kita, sekecil apapun, pasti dibalas oleh Allah dengan pahala yang baik, balasan yang baik. Saya ingin tanya Bapak Ibu, orang kafir ada nggak yang baik? Banyak. Orang kafir ada nggak yang suka berbagi? Banyak. Orang kafir ada nggak yang berjasa untuk negeri ini? Banyak. Bernilaikah pahala? Bernilaikah di sisi Allah nanti di yaumil hisab? Sedangkan orang beriman dijanjikan dengan dasar imannya, tabassumika bi akhihi bis shadaqah, bahkan senyum nilainya sedekah. Itu baru senyum. Bukan kita hilangkan lapar orang miskin, anak yatim. Berbakti pada orang tua. Orang Islam berbakti pada orang tua. Orang kafir ada nggak yang berbakti pada orang tuanya? Banyak. Tapi bedanya di mana? Bakti orang beriman dilakukan atas dasar iman akan memberatkan timbangan pahala yang akan menghantarkannya ke surga. Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, itu adalah beberapa contoh tentang 3 rezeki. Semoga kita hadirin yang hadir ini jangan sampai kita membawa rezeki yang haram pulang ke rumah. Karena apa? Kita jemput dengan cara yang haram, segitu juga jatah kita di langit yang akan sampai kepada kita. Kita jemput dengan cara yang halal, segitu juga jatah kita di langit, segitu juga akan sampai pada kita. Dijemput dengan cara yang halal, segitu juga. Dijemput dengan cara yang haram, segitu juga. Pilih mana Bapak Ibu? Jawabannya mudah. Maka bersabarlah. Tetaplah kita menjemput rezeki itu dengan cara yang Allah ridhai. Demikian Bapak Ibu. Waktu sudah habis, kita tutup dengan doa tutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.